Mau tahu pertama kali reaksinya Juan pas tahu tentang Satria Muda akan pindah ke Bandung? Jujur aja gue nggak pengen main di Bandung gitu loh. Hah? Karena aku memilih Satria Muda itu Jakarta. Kalau aku emang mau di Bandung, dari dulu aku di Garuda Bandung, di Prawira. Ju, dampak apa yang lo langsung rasakan dengan hadirnya Yuda, Pandu, dan juga Kelvin? Kalau menurut Juan, TC kali ini paling bedanya apa sama TC-TC sebelumnya? Jujur, pertama kali aku bisa dapat ngeliat pelatih kayak gini. Pertama kali tuh bisa dapat nickname Sniper Ju itu gimana sih? Pertama kali itu dulu tuh waktu 2016. Dulu pertama kali Satria Muda itu approach lu tuh kapan? Lu masih inget nggak? Kapan dan di mana? SMP udah approach aku dari SMP. Cuma pada saat aku di SMP, keluarga aku nggak ngizinin aku ke Jakarta. Tapi apa yang bikin Juan akhirnya mau bertahan di SM aja sampai sekarang? Aku ngefans sama Coach Obel sebenarnya. Gue mau tahu dong, starting five SM versi Juan Loren. Tahun ketiga nih nggak juara. Apa sih yang kalian rasakan setelah kemarin itu tereliminasi lagi sama Pelita Jaya? Kita nggak bisa segitu-segitu aja. Kalau kita segitu-segitu aja nggak bakal kemana-mana. Buat Sobat IBL fans, kita kembali lagi di IBL Takeover Podcast bersama gue Rocky Padilla. Dan kali ini gue pengen banget nih, udah penasaran banget pengen ngulik-ngulik bintang tamu kita yang akan masuk ke season ke-10 bersama Satria Muda Pertamina Bandung. Hari ini kita ada Juan Loren. Jo, gimana kabarnya Jo? Baik, puji Tuhan baik. Gue tuh udah penasaran banget, gue tuh pengen banget bahas tentang nickname lu, yaitu Sniper Ju. Nggak banyak loh pemain IBL yang punya nickname. Lo boleh ceritain dulu nggak? Pertama kali tuh bisa dapet nickname Sniper Ju itu gimana sih? Pertama kali itu dulu tuh waktu 2016, kan zamannya pertama kali pakai import player ya. Nah, ada pemain di Satria Muda tuh, Tyreek Jewell. Oke, Tyreek Jewell. Sama si Carlos ya. Nah, si Tyreek Jewell ini kan masih kecil, masih segala macem lah. Kebetulan waktu aku masuk IBL itu dapat Rookie of the Year. Karena mungkin orang-orang belum tahu lah ya aku posisi apa segala macam. Nah, pas aku masuk di SM itu pertama kali aku posisi shooter, dipasang sama Coach Obel tuh posisi 2 shooting guard. Nah, pada saat season itu tuh shooting aku tuh bener-bener orang-orang bilang ya banyak masuknya, pokoknya setiap nembak kosong pasti masuk. Nah, si Tyreek Jewell ini tuh setiap passing ke aku pasti poin. Dia passing, tembak, masuk dari 3 point. Nah, si Tyreek Jewell ini bilang, I call you Sniper Ju. Your nickname is Sniper Ju, katanya. Jadi beban nggak tapi? Kan Sniper Ju ya, gitu, orang masih expect langsung masuk tuh. Ya, jadi beban sih, karena mikirnya kalau shooting nggak masuk, bukan Sniper Ju lagi lah. Lagi apa segala macam. Mungkin beban, cuman dalam hati pikiran aku tuh kayak, ya itu tuh tanggung jawab aku sih. Aku tetap latihan yang benar lah. Harus tetap tunjukin ke orang-orang ya Sniper Ju ya. Aku dapat kosong pada saat di spot yang kosong atau apapun itu ya harus masuk sih. Itu nggak mau jadiin merchandise gitu? Itu keren loh. Cuma enggak, belum berani, belum pede. Belum pede, kayak gitu-gitu, belum pede. Tapi itu seberapa bangganya sih Juan bisa dapetin nickname? Siapa ya? Nickname di IBL? Siapa lagi nickname di IBL? Yang punya nickname jarang banget sih. Jarang. Jadi untuk Juan bisa dapet nickname kayak gitu dan stuck di banyak orang, seberapa bangga tuh Ju? Ya sih, bangga banget sih, yang kedua pasti bangga banget, cuman yang kayak tadi Kak Rocky bilang juga jadi beban ya, sebenarnya jadi beban sih. Jadi tanggung jawab aku kayak aku tetap jaga performaku, khususnya di bagian shooting sih, kayak gitu. Kan kita bahas timnas dulu lah ya. Juan ini mau ikut SEA Games keberapa? Ini tuh SEA Games 1921. Keempat. Berarti udah ngalamin TC ini yang keempat. Kalau menurut, tadi gue pagi ngobrol sama Widi. Oke. Widi kasih gue jawaban. Gue penasaran pengen tahu jawaban lo. Kalau menurut Juan, TC kali ini paling bedanya apa sama TC sebelumnya? Mungkin kalau 2019, aku kemarin 2022, 2023, pelatihnya sama ya. Coach Soro, Coach Milos ya kan. Jadi aku udah tahu skema latihannya kayak gini, programnya kayak gini segala macam. Di tahun ini beda karena Coach Dev ya. Dan aku jujur pertama kali aku bisa dapat ngeliat pelatih kayak gini. Nggak pernah. Pertama disiplin banget, detailnya diperhatiin banget, detail-detail kecil sekali ngelangkah aja salah, prit. Ya itulah tahu lah. Makanya gimana kan. Terus detail-detailnya kayak fundamentalnya juga diperhatiin, jadi nggak latihan tuh nggak cuma asal kayak latihan sistem, tapi fundamental masing-masing kayak shootingnya, kayak posisi big man harus ngapain segala macam, terus kayak mereka juga posisi big man latihannya sesuai dengan
sistemnya gitu loh, nggak yang kayak latihan big man ya nggak dipakai buat ntar di sistem. Terus ya mungkin kayak karena pelatihnya pengen detail yang bener, terus kayak pengen fokus yang tinggi, jadi anak-anak tuh kayak kelihatannya kayak aku tuh kelihatannya kayak harus fokus. Jadi setiap malam pada sebelum latihan, aku udah mikirin besok latihan apa nih, aku harus ngapain nih, kayak gitu. Jadi kalau pada saat aku salah sekali aja, wah udah pasti ada ya itulah sesuatu lah pasti. Coachnya pasti teriak segala macam sih kayak gitu. Kayaknya pengakuannya di sini semua mirip-mirip ya. Ya, karena jujur aja belum ada pelatih yang kayak gini. Oke. Apalagi kan aku kan kebanyakan dapat pelatih lokal. Aslinya juga pelatih luar kan cuma Coach Milos, Coach Toro. Nggak banyak lah aku dapat pelatih luar kan. Paling sama Mr. Matt di UPH. Cuman kalau ke Coach Dave ini mungkin ada yang beda kali ya. Unik ya, pelatih yang unik ya buat aku ya. Dia udah megang tim-tim banyak. Dan ngeliat juga dari Prawira kemarin sempat juara. Aku ngeliat dengan pemain-pemain yang mungkin notabene yang Underdog. yes, underdog, dia bisa bikin sampai juara gitu loh. Maksudnya ya berarti kan dia pelatih yang bagus gitu loh. Gua kasih tahu lu jawabannya Widi. Jawabannya Widi adalah yang paling beda. Setiap hari itu deg-degan. Iya, sama, siapa juga udah. Makanya kan aku bilang kayak setiap malam, pasti aku mikirin buat besok gitu loh. Kayak aku nggak tenang, kayak weekend ini libur ya. Sabtu, Minggu juga aku udah mikirin nih, Senin ada apa nih? Pasti ada video session, ada segala macam. Aku udah deg-degan juga nih. Pasti masuk video, pasti diomelin apa, udah pasti. Itu sih yang aku pikirin. Iya tadi kan ya apalagi hari ini kalau bagi yang nonton nggak tahu hari ini sebenarnya tadi timnas itu main lawan Rans di mana babak pertamanya mereka mainnya agak struggling. Jadi tadi obrolannya setelah pertandingan adalah video session hari Senin. Yes. Semua udah tegang. Betul. Semua dibilang nikmatin lah weekendnya. Yes. Jumat, Sabtu, Minggu udah mulai mikir. Dapat video kiriman siapa tuh kira-kira yang bakal dimarahin, dibahas. Tapi emang setegang itu kalau video session sama Coach Dave. Boleh ceritain nggak sih situasi biasanya kayak apa gitu? Situasi itu tegang sih tegang ya, karena ya kita fokus ngeliat video. Pertama yang kayak Kak Rocky bilang, siapa nih yang bakal dibahas? Iya. Gitu loh, bakal dibahas. Jadi sebelum video session hari H, sebelumnya tuh dikirim sama asisten coachnya kan. Kita lihat, wah ini aduh aku kena nih. Aduh ini aku kena lagi. Cuman mungkin pada saat dibahas tuh, Coach Dave tuh bukan marah-marah sih ya. Dia kayak, ya dia ngomongin. Ya, dia pengen kita bener lah, dia pengen kita lebih better segala macam. Cuman mungkin ya itu, kadang ada seseorang yang kayak diteriakin, dikata-katain segala macam. Jadi ya, kita tuh udah deg-degan. Ya itu deg-degannya itu karena kita takut dimarahin kali ya. Karena takut dikata-katain sama dia sih. Gitu. Cuman ya mungkin buat aku positifnya ya kita nextnya nggak boleh diulangin lagi gitu. Kalau kita ngelakuin kesalahan terus-terusan udah pasti Coach Dave ya kayak kita kayak kelihatan dalam tanda kutip ya apa ya like a dumb lah kayak gitu lah. Tapi kan kalau dengan sistem ataupun dengan cara dia melatih kayak gini, itu kan artinya dia pengen kalian ada di standar yang tinggi dong. Positifnya juga itu kan. Betul. Ya betul. Dia bilang sih selalu setiap latihan ya kita di nasional tim jangan sama yang kayak di klub gitu. Kita punya standar yang tinggi di sini karena kita the best player di Indonesia gitu. Jadi kita nggak usah ngomongin kita di klub gitu. Kalau kita di klub ya terserah kita mau ngapain. Cuman dia pengen di nasional ini kita punya standarnya sama kayak si Coach Dave gitu. Tinggi standarnya gitu sih. Juan nih bagian dari sejarah ya, menang medali emas di SEA Games di Vietnam ya, 2021 seingat gue. Ju, kalau dari pengalaman itu selain juara, paling berkesan, gue pengen tahu, gue penasaran banget. Jaga siapa? Karena lu kan selalu jaga salah satu pemain terbaik lawan ya sih. Jadi gue penasaran, dulu match up yang paling seru waktu di Vietnam itu lawan siapa? Waktu itu aku sempet sih jaga sih, Teddy Ravena sempet jaga. Teddy Ravena. Sempat lagi switch, Teddy Ravena. Sempat juga jaga, ya bantu si Fajardo juga sempet. Cuma kan, ya itu sih. Maksudnya aku berkesannya waktu ketemu Filipina sih. Aku sempet ya jaga semua, mungkin jaga semua pemainnya kali ya. Ya aku juga, jujur ya aku, Teddy Ravena aku juga sempet. Ya ngefans lah kayak ngeliat dia mainnya, aku ngeliat YouTube-nya dia, highlight segala macam. Enggak, tapi jaga Fajardo tinggi banget. Fajardo cuma help doang sih, cuma help balik lagi. Oh, gitu. Tapi nggak kena bam? Enggak sih, enggak. Kalau kena bam sih, udah itu. Hilang kayaknya, udah hilang. Pengen tahu tuh rasanya kena bam sama Junmar Fajardo apa rasanya gitu. Tapi kalau dari Juan sendiri bisa bawa medali emas, menangin medali emas, itu apa sih artinya untuk Juan waktu itu? Buat aku sih, ya suatu kebanggaan lah, kebanggaan buat negara Indonesia ya. Maksudnya kita belum pernah dapat medali emas, akhirnya bisa sekali gitu bikin sejarah segala macam.
Ya pertama buat ngebanggain Indonesia, kedua juga ngebanggain Tuhan juga, terus ketiga juga ngebanggain klub masing-masing individu, keempat juga bisa ngebanggain keluarga gitu. Maksudnya mungkin ini bakal jarang terjadi mungkin. Cuman ya buat aku ya aku bisa mencatatkan nama aku di sejarah sih itu udah cukup hal yang luar biasa sih Ju, buat bisa aku. terjadi tahun ini, Ju. Iya. Amin Bisa sih, amin, terjadi amin, lagi amin. tahun ini. Amin sih, amin. Harus pede Iya, kita iya, untuk iya. menuju ke SEA Games. Nah, kok Juan sendiri lihat tim SEA Games kali ini, apa yang paling Juan suka dari grup yang seleksi sekarang ini? Hmm, mungkin kalau di yang sekarang tuh banyak pemain muda kali ya. Banyak pemain muda mulai apa regenerasi kali ya. Aku juga udah termasuk pemain yang senior juga, udah pemain yang keberapa di senior ya. Aku lihat banyak pemain muda ya, mereka juga setiap latihan tuh nggak mau kalah sih. Itu sih yang aku lihat sih, Coach Dev juga tipikalnya kayak gitu. Asistennya juga nge-push kita juga pengen yang standar yang tinggi. Pemainnya juga pengen apa ya, nggak mau kalah satu sama lain sih. Karena ya kita punya target, karena Coach Dev bilang ya dia pengen targetnya emas gitu loh. Makanya standar masing-masing juga ya kita saling ngebantu satu sama lain lah. Juniornya ngebantuin yang senior, senior kadang ngasih tahu yang junior juga, segala macam ya. Semoga lah proses yang sekarang kita lakuin sebelum ke Aussie, ntar ke Aussie, setelah itu pulang, ya bisa membuahkan hasil yang terbaik lah di Desember. Amin. Sekarang kita pindah bahas tentang Satria Muda. Ini Satria Muda banyak sekali beritanya off season ini, lumayan seru lah kita mengikuti perjalanannya. Juan, kalau gue boleh kasih tahu ke kalian semua, Juan ini asalnya dari Bandung. Jadi kan kita tahu Satria Muda sekarang udah transformasi jadi Satria Muda Pertamina Bandung. Mau tahu pertama kali reaksinya Juan pas tahu tentang Satria Muda akan pindah ke Bandung? Yang pasti kaget sih, kaget karena ya jujur aja jujur aku orang Bandung. Iya. Cuman jujur aja aku nggak pengen main di Bandung gitu loh. Hah? Karena Kenapa tuh? karena apa ya? Karena aku memilih Satria Muda di Jakarta. Ah. Kalau aku emang mau di Bandung, dari dulu aku di Garuda Bandung, di Prawira, mungkin. Tapi kenapa aku ke Satria Muda? Karena aku pengen di Jakarta gitu. Karena Satria Muda ya Jakarta, bukan Satria Muda Bandung gitu loh. Buat aku jadi agak aneh sih kalau Satria Muda ke Bandung sih, buat aku. Cuman ya reaksi aku, temen-temen juga kaget sih pada saat itu bilang, Satria Muda bakal ke Bandung. Hah? Hoax, mikirnya bakal hoax kan, hoax segala macam. Terus sampai ada perdebatan segala macam kan. Kita mikir kenapa nggak mereka aja yang ke Jakarta ya gitu loh. Kan kita punya ya aku ada pacar di Jakarta. Orang-orang juga punya kegiatan selain di basket di Jakarta juga kan gitu loh. Kalau ke Bandung kan jadi kacau semua mungkin ya di luar basketnya gitu kayak ada ya pacaran LDR terus kayak ada job desk yang lain selain basket juga ditinggal di Jakarta gitu sih. Soalnya sih reaksinya kaget sih buat aku. Oke, itu kan mungkin tadi Juan bilang itu pas reaksi kagetnya ya, pertama kalinya. Karena kayak mungkin kayak Yuda, kalau dia waktu itu juga cerita sama gue juga mungkin dia juga ngerasain hal yang sama kali ya. Juga dia kaget lah tiba-tiba harus mungkin bergabung sama kalian semua yang mungkin adalah rivalnya dia gitu. Mungkin juga waktu itu dia tidak terbiasa, tapi dengan seiringnya waktu, apalagi main setelah juara di All Indonesian, dia udah mulai bisa terima lah situasi ini. Kalau Juan, apakah sudah mulai kayak bisa kayak oh ya udah deh mungkin emang ya begini jalannya gitu. Ya kalau aku sih ya yang kayak Kak Rocky benar aku bilang ya pelan-pelan lah dari kemarin All Indonesia Cup aku juara. Aku juga target masih ada pengen juara lagi gitu kan, pengen lagi juara lagi ya. Cuman ya ini udah final keputusan mereka, aku as a players, manajemen segala macam ya kalau kita ego masing-masing ya pasti ada yang nggak terima juga kan. Cuman kita harus apa ya turunin ego kita sebagai player segala macam. Di sini juga kita satu tim sama manajemen segala macam. Ya udah kita mulai kayak apa ya? Ya udah kita ikutin aja maunya mereka apa, kita maunya apa. Ya mungkin ya kita bisa kerjasama lah buat juara mungkin. Ya mungkin ini hal yang baru. Kita bakal dapat fanbase yang baru juga segala macam. Ya mungkin ini awal yang bagus lah buat kita mungkin ke depannya. Siapa tahu SM makin besar segala macam. Mungkin fans-fansnya makin Iya. fanatik banget gitu kan. Bandung soal fans basketnya banyak loh. Ya sih. Jadi ya kalau nanti SM mungkin udah bisa memulai tradisi juara lagi di sana pasti akan makin besar sih fanbase-nya sih. Ju, sebelum gue ngomongin tentang penasarannya
Juan dan juga mungkin SM ya, karena kan SM kan udah lama nih nggak juara di regular season IBL. Tapi gue mau pertama ngomong dulu nih, kan emang juara di All Indonesian. Seberapa lega sih akhirnya bisa ngerasain juara lagi? Gue nih. Sebenarnya seneng banget sih, meskipun cuma All Indonesia Cup ya, mungkin bukan regular season segala macam. Tapi aku seneng banget sih. Aku seneng banget 3 tahun aku udah nggak megang piala. Meskipun ini cuma turnamen lokal segala macam, tapi itu suatu kebanggaan buat aku sih. Itu mungkin buat aku ya sama tim start yang awal yang bagus lah buat kita as a tim gitu, Satria Muda yang baru ke Bandung segala macam. Ya jadi kedepannya ya tahun season depan ya target kita sih harus ambil piala yang benar sebenarnya gitu loh, yang regular seasonnya sih. Karena kan ya orang pasti selalu kalau ngomongin Satria Muda udah identik lah dengan tradisi juara kan. Dan kalian udah 3 tahun tadi Juan mention nggak juara sama sekali. Itu setelah juara All Indonesian itu dari pemain lokal sendiri ya, apalagi termasuk juga Juan, itu ada rasa kayak, aduh akhirnya beban gue tuh udah ya ada lepasnya lah dikit lah karena udah bisa buktiin lagi jadi juara gitu. Ada sih, udah pasti ada karena yang saya bilang ya setelah aku juara tuh meskipun turnamen tapi aku udah seneng gitu kayak oh akhirnya juara ya, ternyata juara tuh kayak gini ya, kita ngerasain lagi nih juara tuh kayak gini, dapat topi segala macam, terus kayak ya di foto akhirnya bisa ada foto-foto segala macam. Ya itu yang aku bilang, ya itu mungkin yang buat aku bilang tadi awal yang baik lah buat kedepannya sih. Dampak apa yang lu langsung rasakan dengan hadirnya Yuda, Pandu dan juga Kelvin? Apa yang lu lihat dari tim waktu di All Indonesia, apa sih yang paling berasa? Oh ini kayak makanya mainnya lebih gimana gitu mungkin? Mungkin buat aku ya dapat amunisi baru lagi karena ya orang-orang udah tahu lah Yuda skillnya kayak gimana, Pandu kayak gimana, Kelvin kayak gimana, mungkin bisa mengisi kekosongan tim yang kemarin ya mungkin ya. Jadi buat aku sih kedatangan mereka bertiga sih suatu energi yang baru lah buat kita, buat kayak aku, Avan yang udah senior sama Sandi ya dapat tambahan senjata lah. Jadi mungkin dapat opsi-opsi yang lebih banyak lagi gitu. Nggak kemarin sempat kayak mandat segala macam. Mungkin kedatangan mereka bertiga bisa ngebantu kita buat season depan sih. Nah ngomongin season depan, SM kehilangan Ali Bagir yang ke Jepang. Kalau menurut Juan dengan absennya Bagir ke Jepang, apakah tanggung jawabnya Juan akan semakin besar tahun depan? Karena kan ya mungkin mainnya posisinya mirip-mirip kan sama Bagir kan? Mungkin tanggung jawab sih ya udah pasti besar lah karena kita kehilangan pemain yang bertalenta ya. Bagir kan bertalenta juga, dia juga pemain yang bagus juga. Cuman ya ya harus ada seseorang yang bisa ngisi kekosongan itu. Siapapun itu, mungkin aku, mungkin Ava, mungkin Sandi, mungkin siapalah Abraham segala macam ya. Kita namanya as a team ya harus ada saling nge-backup. Siapapun itu yang hilang, ya kita harus bisa saling ngebantu sih satu sama lain. Juga penasaran ya kan pemain lokal ASM ya. Apalagi pemain lokal ASM kan kalian lumayan deket lah semuanya kan. Waktu tahun ketiga nih nggak juara, itu ada rasa kayak mulai kayak keraguan nggak sih kayak wah ini apakah harus ada perubahan atau mungkin kayak udah mulai kayak ternyata makin berat ya untuk juara di IBL. Apa sih yang kalian rasakan setelah kemarin itu tereliminasi lagi sama Pelita Jaya? Ya kalau buat aku sih kompetisinya makin tinggi ya levelnya gitu ya dengan ya pemain-pemain asing yang bagus-bagus segala macam. Buat aku sih ini tantangan yang bagus buat kita as lokal ya. Kita juga mikir kita nggak bisa segitu-segitu aja. Kalau kita segitu-segitu aja nggak bakal kemana-mana. Pasti kalah lagi, pasti nggak juara lagi gitu. Jadi buat aku Avan sama tim yang kemarin itu kita mikir ya kita harus upgrade skill kita apapun itu. Kita lebih keras lagi buat season depan ya khususnya. Jadi buat aku ya dengan level IBL yang tinggi sekarang ya levelnya, buat lokal-lokal kita tuh khususnya Satria Muda sih harus bisa upgrade skill 2 kali lipat, 3 kali lipat sih. Nggak bisa kita kayak kemarin. Kalau kayak kemarin lagi kita udah pasti jatuh lagi. Nggak bisa. Nah kalau kayak kemarin gitu, kayak Juan bilang kayak kemarin tuh apa sebenarnya menurut Juan tuh kayak kurangnya gitu, atau mungkin di 3 tahun terakhir tuh apa yang Juan lihat kayak wah ini kayak kurangnya ini nih kita nih, makanya kita nggak bisa juara lagi gitu. Apa yang kau Juan lihat? Ini dari perspektif aku ya. Oke, boleh. Perspektif aku sih mungkin sistem gamenya ya. Sistem tim kitanya. Oke. Aku lihat dari selain aku ngomongin
skill masing-masing mungkin emang harus di-upgrade. Tadi aku udah bilang kan harus di-upgrade, harus latihan lebih keras lagi, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Baik lagi, tapi juga sistem sih ya. Kita udah 3 tahun mungkin pakai sistem yang sama. Oke, jadi udah lebih gampang di scouting Yes, mungkin sama dia timnya. tim-timnya udah tahu oh kayak ini main sistem A, kita nge-breaknya ini. Sistem B, nge-breaknya ini. Jadi kita buntu gitu loh. Pada saat buntu, kita nggak tahu mau apa-apa. Kita nggak tahu mau ngapain lagi gitu loh. Opsi terakhirnya pick and roll atau segala macam. Mungkin itu sih yang aku lihat ya. Karena kan tim-tim lain kan ya gitulah. Sistemnya ada banyak A, B, C, D, F, G sampai Z mungkin ya. Nah mereka tuh banyak gitu. Jadi scouting musuhnya juga susah kayak aduh ini banyak banget nih sistemnya A, B, C, D. Kita nggak tahu juga kapan mereka main pakai A, B, C segala macam. Mungkin buat aku sih lebih Variasi ya? variasi game plan-nya sih. Yang buat aku yang bikin apa ya? Monoton kayak gitu sih. Ya karena kayaknya udah agak kebaca sih. Gue aja pun yang nonton juga kadang-kadang udah tahu sih boleh mau kemana sih. Jadi mungkin variasi dari serangannya SM. Ya betul. Ju, udah masuk ke season ke-10. Berasa gak sih apa cepet banget rasanya udah mau 10 tahun di Satria Muda? Cepet sih. Tadinya masuk di SM tuh umur 21. Sama udah mau 31. Dari rookie, dari paling kecil, sekarang udah jadi senior sih. Gitu sih. Dulu pertama kali Satria Muda itu approach lu tuh kapan? Lu masih inget nggak? Kapan dan di mana? SM tuh udah approach aku dari SMP. Cuma pada saat aku di SMP, keluarga aku nggak ngizinin aku ke Jakarta. Jadi pada akhirnya sebelumnya Garuda. Sebenarnya aku tuh Garuda nge-reach aku. Cuman ya itulah, cuman kayak dikasih apa? Ya uang jajan, dibayarin sekolah. Nah, pada saat itu habis itu, nah kuliah aku kuliah di UPH. Ada lagi yang nge-reach, Baby. Reach out aku lagi, John mau gak main di Satria Muda? Cobain aja 3 tahun. Main gak ya? Tadinya nggak mau main basket lagi kan, mikirnya udah nggak usah main basket lagi deh. Cobain deh 3 tahun. Tanda tangan segala macam. Iya asik juga nih main IBL ya. Ya udah cobain 3 tahun. Sampai sekarang apa namanya ya nggak berasa sih. Tiba-tiba udah 10 tahun aja. Nggak, tapi di momen itu kan tadi Juan bilang nggak mau lanjut basket. Dia nggak mau lagi. Tapi akhirnya apa yang bikin Juan kayak pengen cobain IBL? Karena aku mikirnya dari kecil dari umur 10 tahun main basket. Masa berhenti di kuliah sih? Capek-capek, buang waktu, buang uang segala macam, buang capek. Terus mentok-mentok di kuliah, aku nggak mau. Cobain aja lah. Tadi mikir cuma cobain aja 3 tahun, cobain deh. 3 tahun beres, udahlah. Nggak usah deh. Lama-lama kok. Ya itulah, mungkin karena kepake kali ya. Di awal aku main basket kepake, kayak minute play ada. Terus juga fasilitas ada segala macam. Wih enak juga, ya udahlah. Lanjut sampai sekarang. Kayak gitu. Setelah 3 tahun itu nggak ada tim lain yang godain Juan? 3 tahun. Kan 3 tahun tadi kan bilang kontraknya ada. Tapi apa yang bikin Juan akhirnya mau bertahan di SM aja sampai sekarang? Karena ya aku dari dulu emang ngefans sama Satria Muda sih. Dari awal, dari zamannya Coach Obel main, aku ngefans sama Coach Obel sebenarnya. Aku pengen, dulu aku nonton di Citra tuh, waktu itu kan, ya ada Coach Obel, kapan ya bisa nih kayak jadi Coach Obel nih? Kapan? Pengen nih, ditonton sama ratusan orang, segala macam ribuan orang. Pada saat itu aku dapet tawaran SM, langsung aku ambil. Karena aku emang dari dulu pengen ke Satria Muda. Aku udah tahu tim juara lah Satria Muda dari dulu. Makanya aku pengen jadi bagian dari mereka. Idolanya Coach Yobel. Jujur aja aku Coach Obel. Dan dilatih sama Coach Yobel kemarin nih. Yes. Apa rasanya dilatih sama sang idola? Dulu awal-awal aku seneng banget loh. Kayak salting. Bisa salting ya? Bisa salting pemainnya. Iya ya, dilatih sama Coach Obel langsung loh. Dulu ngefans. Sampai dulu zaman rambutnya dia di mohawk, aku ikutin mohawk. Di sekolah pakai nomor 9, aku pakai nomor 9. Ikutin dia, bener-bener persis. Terus pada akhirnya aku tiba-tiba dilatih sama Coach Obel. Wah gila sih itu. Suatu apa ya? Mungkin mimpi yang jadi kenyataan sih. Buat aku sih itu. Apa yang Juan dulu apa yang bikin Juan ngefans sama Coach Yobel pas Coach Yobel masih main? Gerakannya simple sih main basket. Gerakannya simple, nggak yang aneh-aneh lah, nggak yang kayak dribble between crossover, nggak. Cuma kayak bikin satu gerakan, finish, kosong, shooting. Udah, simple basket buat aku ya. Aku mikirnya ya, aku pengen kayak gini aja. Nggak usah yang ribet-ribet gitu loh. Jadi Juan ngefans sama SM dari SMP atau dari Dari SD? kecil ya, dari SMP sih waktu itu orang tua bawa aku nonton IBL sering. Di Citra? Di Citra ya. Dulu zaman Novo ya. Iya, dan itu udah ada Coach Yobel?
Udah Coach Obel masih main dulu, masih pakai bajunya sponsornya siapa ya? Expose ya? Expose ya? Masih Expose ya? Masih zaman dulu ya? Zaman dulu Expose banget. setahu aku, iya ya. Ah. Aku suka beliin baju IBL, Coach Obel, Satria Muda segala macam. Kan dijual kan tuh kan? Aku beli. Mumpung Juan ngefans sama ESM kan, dan juga udah main di ESM mau 10 tahun. Gue mau tahu dong, kalau lu harus bikin tim SM lu sendiri, dari point guard sampai center, Aduh. gue mau tahu dong, starting five SM versi Juan Loren. All time. All time. All time. Ini khusus pemain SM semua? SM aja. Nggak boleh dari pemain dari luar, aku pengen si A di SM. Jangan pemain asing, pemain lokal aja. Oh nggak, pemain lokal dari tim luar. Hah? Misalnya dari tim mana aku masukin ke SM. Yang penting pernah main di SM. Oh yang pernah main di SM. Yang pernah main di SM. Sisi satu. Susah loh. Sisi satu siapa ya? Ada Faisal. Ada Mario Wusang. Mario Sang. Oke, Mario Wusang. 2. Shooting guard. Mas Amin. Mas Amin shooting guard. Oke. Small forward. Mau taruh Juan Loren boleh. Arki Dikania. Oke. Power forward. Aku. Juan Loren. Boleh. Center. Korogun. Korogun. Roni Gunawan. Six man nih? Siapa aja? Posisi apa aja? Bebas apa aja posisinya. Six man. Siapa ya? Ada siapa aja? Six man-nya... Ada pembasket sombong belum disebut sih. Enggak. Siapa ya? Willy Hansen? Oke. Willy Hansen. Situmorang. Yeah. Oke, so point guard Mario Wusang, shooting guard-nya Amprihantono, small forward-nya Arki Dikania Wisnu, Juan Loren, and then Korogun. Lalu ada yang simple semua. Pemain simple semua ya. Yes. Tapi idolanya nggak dimasukin. Gue bingung nih kenapa idolanya nggak dimasukin. Enggak lah. Coach Obel. Enggak lah. Juan, kalau di SM itu ada tradisinya juga bahwa mereka suka gantung jersey di rafters. Nah, kalau untuk Juan, apakah pernah kebayang pengen lihat jersinya Juan juga dipajang gitu nanti sama Satria Muda? Ada. Dari awal juga pas aku main di Maka Square, di Britama Arena sih, ngeliat itu langsung kayak, pengen sih suatu saat digantung nomor jersey 0 ya, nomor jersey 0, ada nama Juan, pengen. Oh, gue lupa nanya. Lu kenapa milih nomor 0? Apa yang buat lu memilih nomor 0? Awal aku masuk ke SM nggak 0, 35 kan? 35, oke. Jadi aku ngikutin pemain dia aja. Aku ngefans sama si A. Kevin Durant 35. Yes, dulu KD. After itu Jason Tatum, mulai tuh. Jason Tatum. Wah, Jason Tatum mainnya gini-gini. Aku ngefans banget sama Jason Tatum. Pokoknya semuanya lah. Ya, aku liatin di Instagramnya dia, aku ngikutin segala macem. Udah. Jason Tatum deh. Jadi panutan aku sekarang main basket gitu. Bilang apa yang ke papanya? Ke Jason Tatum? Dikalahin kan? Dikalahin. Kalau menang sih boleh lah. Saya ngefans banget. Nggak enak. Tapi kaget nggak pas lihat ataupun juga tahu papanya Jason Tatum mau ke Indonesia? Kaget sih. Aku mikirnya Jason Tatum bakal ikut. Suatu saat lah mungkin ya datang liburan apa kek, ngapain lah, ke Bali kek, ngapain. Kan nggak tahu kan, nggak ada yang tahu kan. Paling kaget sih pas tahu bapaknya si Jason Tatum yang ngelatih PJ. Oke, ini bakal ada rencana ganti nomor lagi nggak? Mungkin sekarang lagi ngefans sama siapa gitu? Nggak ada. Udah sampai tutup karir ya no. Ju, lo salah satu pemain yang udah lama juga di IBL. Legacy apa sih yang lo mau tinggalkan nantinya pas lo selesai karir? Kayak lo pengen orang inget lo sebagai Juan yang apa gitu? Bisa pengen ya nama Sniper Ju aja sih yang selalu melekat di mereka. Meskipun aku udah nggak ada gitu ya. Ya orang tahu itu Sniper Ju yang lu kalau nembak pasti masuk. Itu aja sih. Kalau buat aku sih ya. Khususnya buat anak kecil ya. Aku pengen mereka jadi pemainnya shooting yang bagus. Jadi as a shooter yang mematikan lah di Liga IBL atau enggak buat entar mereka main di tim nasional segala macam ataupun mereka main di liga luar lah.
gitu sih. Tapi dari kecil abang lu shooter? Dari pertama kali main basket? Enggak, big man. Big man, karena Pada saat tinggi. dulu main big man tuh SMP, SMA. Akhirnya kuliah nggak kepake aku main big man. Latihan syuting. Dari kuliah aku baru bisa main syuting. Dulu mah nggak bisa main syuting sama sekali, nggak bisa. Apakah Mr. Matt yang ngajarin lu shooting atau gimana? Enggak sih, aku tahu suka tambahan sendiri sih. Cuman dulu kan aku di UPH nggak kepake juga kok. Masa? 3 menit per game. Kalah sama siapa saingannya di UPH? Banyak, ada Hans. Beda posisi lah. Hans kan shoot juga. Yes. Main posisi 2 juga, 2-3. Cuman mungkin pas aku masuk UPH tuh aku cedera PCL kan. Tahun pertama aku nggak bisa lari. Tahun kedua aku masih penyesuaian. Tahun ketiga pas aku udah sembuh, aku ditantang kontrak sama SM. Jadi nggak kepake. Jadi nggak sempat main lama lah di UPH. Gokil ya. Gak banyak main, tapi direkrut SM. 3 tahun tapi nggak main. Gokil ya. Cuma numpang juara aja sama UPH. Juara tahun 2015. sama Oi. Iya yang di Bandung ya? Yang di Bandung. Iya. Di Bandung nih juara mulu lu tapi sebenarnya. Jangan Iya. lupa PON 2016. Yes. Ideal back to back. Back to back Bandung. Bandung mau hoki buat lu. Tapi emang orang bilang gitu sih. Aku main di Bandung katanya beda. Akunya. Kayak Cun pasti. Katanya. Katanya. Cuman aku nggak tahu. Cuma aku ngerasain juga iya sih. Lebih itunya. Bentar juga kita ngomongin Avan dulu lah. Ngomongin Oke. Avan sama Oi. Gue pengen tahu, kan itu maksud gue kalau bagi yang sedikit sejarah balik, 2016 PON itu tim Jawa Timur tuh wow banget. Wow banget. Isinya tuh udah pemain-pemain yang akan Tim masuk. All-Star lah. Iya, tim All-Star yang akan masuk ke profesional lah. Gue mau tau di mesnya SM itu sering dibawa-bawa balik ya, sering diomongin nggak? Oh, kayak gitu. Dicengin siapa? Dicengin, diledekin. Ya, kalah lu sama Jabar, lu sama si Juan segala macam, pemainnya pemain kampus doang katanya. Nah, aku cuma diem aja, aku kan tipenya emang diem ya, nggak yang gimana-gimana. Kayak gitu, siapa kadang suka kayak males lah, mungkin mereka kayak Alvan sama Lauren juga kayak baper kali ya, kayak ya gitulah. Cuman ya kita bawa santai aja sih. Aku bilang ke siapa ya, Van, ya udahlah. Seru Main sih. kita musuh sekarang kita jadi temen. Seru sih itu sih. Iya. Sampai sekarang juga kadang suka dibahas. Masih? Masih. 9 tahun Sampai loh. kemudian. Kadang suka gitu. Kalau kita ngebahas tentang PON itu anak baru datang main PON. Kayak kemarin Bagi datang. Juara PON kan. Bahas lagi 2016. Dicengin lagi ada. Pasti ada. Sekali mah ada sound. Sekali Setahun sekali pasti ada bahasan itu. Tapi emang soal itu sejarah banget sih. Iya. Maksudnya kayak orang Jelas. tuh benar inget banget tentang hal itu sih. Ju, harapannya, langsung nih pertanyaan pamungkas kita. Kalau dari Juan sendiri kan udah lihat nih Liga IBL makin berkembang ya. Kalau untuk Juan sendiri sebagai pemain, next season harapannya pengen lihat apa yang berbeda ataupun juga apa yang pengen dikembangkan lagi nih, harus dikembangkan lagi sama IBL. Ya mungkin buat aku ya sistem home away sih bagus banget sih buat aku ya. Buat aku sih home away bagus banget karena mereka bisa setiap tim ya bisa dapat kesempatan sering gitu loh main di kandangnya sendiri kan gitu loh. Kan kalau dulu zamannya seri kan cuma seminggu pindah. Kalau ini kan kita hari main ini Jumat ini main, Jumat depan lagi main. Jadi kan sering main juga kan. Fansnya pun bisa banyak waktu mereka datang buat nonton gitu kan. Terus kalau kedua sih, ini nggak apa nih, aku ngomongin apa? Apa aja? Bebas. Soalnya sih buat aku sih, import player 3 tuh kebanyakan sih buat aku ya. Aku paling berkesan tuh pemain import 2. 1 di lapang, 1 di cadangan. Oke, malah Buat aku satu lebih di lapangan. Karena buat aku ya, Liga IBL sebenarnya sih menjual lokalnya. Gitu. Lokalnya kasihan kalau mereka nggak main. Gitu. Dia mau ngejual apa lagi setelah mereka habis kontrak gitu loh buat aku. Ya mungkin ya tim-tim gede, tim-tim lain masih banyak yang mau ya. Kalau mereka di tim-tim yang belum dapat kesempatan chance-nya gede, mereka mau jual apa soalnya itu? Pensiun, tiba-tiba, ya kan? Tiba-tiba main tarkam segala macam. Buat aku sih pada saat 2 asing aja itu udah bagus banget, udah seru banget loh. Waktu aku yang final PJ itu yang di Bandung juga, itu udah seru banget buat aku. Gitu loh buat aku ya. As a player ya, buat aku ngeliat kayak terus sebagai pemain lokal juga. Kalau 3 mungkin kebanyakan ya buat aku. Ya, Mungkin 2 juga, 3 boleh cuman ya range harganya lah. Jangan yang superior banget gitu loh, ya kan? Ya kan kasihan banget maksudnya.
Tapi lu mainnya sama Amin Noah. Ya makanya itu aku bilang kan ya itu. Makanya aku bilang ya nggak semua tim kan bisa dapetin pemain yang mahal banget, itu yang bagus banget gitu. Buat aku ya tapi ya tetap aja lokalnya gitu loh. Kayak aku ngeliat kayak apa ya? Kayak Liga Korea deh. Cuma satu asing kadang, kalau nggak dua asing ya. Satu asing sama aku deh. Itu asing ya. Sisanya lokal. Buat aku tapi ya kenapa mereka jago-jago lokalnya ya? Mereka percaya sama lokalnya gitu loh. Dapat jam terbang juga. Dapat jam terbang juga buat aku gitu. Maksudnya buat aku sih, ya ini masukan buat aku dari aku ya. Sih dua udah seru juga, aku udah oke juga. Kalau mau dua ya nggak apa-apa ya, harganya bebas ya boleh lah. Asing dua ya? Asing dua pas. Oh iya, Mas. Apa perbedaannya? Lu main pakai itu harus adaptasi atau apa sih tantangannya untuk main pakai topeng itu? Adaptasinya gitu, kadang pada saat ada ini, ngeliat gitu nggak kelihatan. Oh, karena tangannya ada. Ada ini juga kan? Ah, Ada bagian ini juga. Jadi agak gini ke depan. Jadi aku pandangannya nggak bisa ngelihat ke sana. Kalau kayak gini aku ketutupan yang kanannya. Cuma kiri doang bisa ngelihat. Pertama-tama nafasnya masih belum bisa diatur sih. itu berapa lama Ju untuk biasa Ju? Waktu itu tuh aku kena seminggu sebelum Indonesia Cup. Ya itu sama Indonesia Cup tuh aku harus adjust. Sekarang kamu udah nyantai, udah biasa. Soalnya ini aku harus sampai Desember pakai. Oh, itu gara-gara hidungnya kemarin Patah. patah. Ya. Itu pas lagi sparring atau Lagi apa? latihan. Lagi latihan. Lagi one on one. Siapa yang ikut? Junior lagi, rookie. Rookie. Kenneth. Oh, Kenneth. Itu langsung pas. Nggak berdarah. Nggak berdarah? Nggak berdarah. Nggak. Jadi tulangnya bengkok. Itu dibalikinnya langsung di tempat? Enggak. Oh, enggak. Di rumah sakit, di bius. Ah. Masuk operasi. Itu pertama kali hidung patah? Wah, pertama kali itu. 4 hari rumah sakit. 4 hari? Hari kedua nggak bisa nafas. Keluar cairan terus. Wah, itu menderita banget. Nggak bisa makan, nggak bisa itu. Disumbet pakai kayak selang. Wow. Wah, itu. Hari kedua sih parah banget tuh. Mau nangis. Nggak bisa nafas. Melet terus, harus dilap terus. Darahnya keluar. Disumpel. Gue baru tahu loh. Gue kira kalau hidung patah gitu tinggal dibalikin terus udah beres. Tapi katanya Pak, soalnya sakit banget pas dibalikinnya sakit banget. Sakit banget, itu benar-benar sakit banget. Makanya di bius total, tidur. Oh, bius total? Di bius total. Disuntik, tidur, bangun, udah di gips. Oh, wow. Ini sampai sekarang juga masih ini. Jadi sinus. Jadi meler terus, selalu meler. Tapi walaupun pakai topeng gitu, asis-asis dari Avan ketangkep mulu kayaknya. Udah koneksi aja. Udah koneksi Kan aja. Ngoroke bilang koneksinya. Gila, Udah coy. koneksi itu. Di timnas nih, SM nih berdua nih naiknya bareng nih. Avan jadi jago, passingnya Juan ngepoin mulu. Gokil sih. Baru pakai scoop. Iya. Gokil. Jo, terima kasih banyak. Thank you, Kak. Hari ini seru banget sih Thank you, obrolan thank itu you. kan. Bener kan guys? Gue juga bilang apa? Kita mau ngulik-ngulik karena hari ini kita banyak banget dapet informasi dan juga POV dari pemain Satria Muda Pertamina Bandung, Juan Loren. Kalau gitu sekarang gue akan lempar langsung ke bintang tamu gue untuk menutup IBL Takeover Podcast kali ini. Silakan, Juan. Oke, thank you para fans IBL yang udah nonton IBL Takeover ini. Tunggu gua di Bandung, gua bakal bikin Bandung menjadi lautan api lagi. Dan semoga Satria Muda Bandung bisa menjadi juara di Kota Bandung tahun depan. Oke, jangan lupa saksikan IBL Takeover hanya di IBL TV. Thank you. Aduh.